Orang-orang yang dihukum oleh Allah Azza wa Jalla tidak akan mati sebelum berbuat dosa. Siapakah orang-orang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tahukah kita ada orang-orang yang dihukum oleh Allah Azza wa Jalla? Hukumannya berupa tidak akan mati sebelum dia berbuat dosa. Ini adalah hukuman yang sangat buruk, sangat jelek. Mengapa? Karena dia tidak akan mati sebelum melakukan perbuatan dosa. Ini kan sangat Masya Allah, luar biasa. Kita harus berlindung kepada Allah dari hukuman yang semacam ini. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Mengapa? Karena setelah berbuat dosa dia baru mati. Ini kan ciri-ciri su'ul khotimah. Lah kalau seandainya dia setelah taubat, ya taubat mohon ampun kepada Allah, taubat kemudian mati, ini kan bagus. Walaupun awalnya jelek, awalnya buruk, perbuatan maksiat, jarang taat begitu ya, jarang taat, selalu maksiat, selalu berbuat dosa, dosa, kemudian dia bertaubat, memohon ampun kepada Allah, setelah itu dia mati. Wah, ini luar biasa nih, husnul khotimah. Nah, ini ada orang-orang yang kelihatannya baik, amal ibadahnya baik, tetapi gara-gara satu perbuatan dosa, kemudian dia dihukum oleh Allah Azza wa Jalla tidak akan mati-mati sebelum dia melakukan perbuatan dosa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu siapakah orang-orang yang dihukum oleh Allah tidak akan mati sebelum melakukan perbuatan dosa itu? Jawabannya ada di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Telah diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda oleh beliau. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Sabdanya begini: Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Yang artinya, man bermula siapa saja, ayyara yang menghina, merendahkan, melecehkan, akhahu pada saudaranya, bidzambin dengan sebab dosa. Barang siapa yang menghina, mencemooh, melecehkan, menganggap hina sehina-hinanya, sangat hina begitu ya, karena menghina, bidzambin dengan sebab dosa, lam yamut maka tidak akan mati oleh dia man, hatta ya'malahu sehingga berbuat oleh dia man hu pada dosa tersebut. Rawahu At-Tirmidzi, rawat dalam meriwayatkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya begini, kita ini tidak suka pada kemaksiatan, kita ini tidak suka kepada dosa-dosa, tetapi kita jangan terlalu membenci orangnya. Ya, orangnya nih, bedakan antara orangnya dengan perbuatan dosa, itu dua hal yang berbeda. Kita harus membenci segala bentuk kemaksiatan, kita harus tidak suka alias benci kepada segala dosa-dosa. Adapun tentang orangnya, tidak boleh kita keterlaluan menghinanya, membencinya, mencemoohnya, mencaci makinya seenaknya, nggak boleh. Karena kata Rasulullah,
man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim bidzambin dengan sebab dosa, lam yamut maka tidak akan mati oleh dia yang menghina itu, hatta ya'malahu sehingga mengamalkan atau berbuat oleh dia manhu pada dosa. Jadi sekali lagi kita harus benci kepada dosa-dosa dan kemaksiatan. Tetapi kita tidak boleh bangga, seolah-olah bangga langsung kita bangga menjelek-jelekkan, ya, atau kita bangga menceritakan dosa-dosa orang. Kita bangga membuka aib orang misalnya. Kita bangga menelanjangi orang, kita bangga selalu menghina orang yang berbuat dosa. Ingat nih, kita sebenarnya harusnya takut. Kita harus bertindak tegas kepada orang-orang pelaku maksiat, pelaku dosa. Kita harus bertindak tegas. Tetapi kalau langsung dibicarakan terus, dijelek-jelekan, dibahas, dihina, dicemooh, ingat. Jangan. Bagaimana kalau seandainya kita yang diuji oleh Allah, kita melakukan perbuatan itu bagaimana? Jadi kita ini harus sadar dan waras. Kadang-kadang kita ini kalau melihat orang berbuat dosa dan kemaksiatan, langsung kita merasa bersih suci. Kita lupa terhadap dosa dan kesalahan kita. Kita ini banyak berdosa, banyak bersalah. Hanya saja Allah masih menutupi dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah masih sayang pada kita. Segala kemaksiatan dan dosa-dosa kita masih ditutup oleh Allah. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali bangga, lupa, lalai. Ada saudara kita melakukan dosa kemaksiatan, kemudian kita buka-buka setiap hari. Suatu ketika Anda akan diuji oleh Allah berbuat demikian. Bagaimana tuh? Oleh sebab itulah jangan keterlaluan, ya. Apalagi orang yang berbuat dosa tersebut sudah bertaubat. Kita kan tidak tahu. Di dalam redaksi hadis Imam Ahmad bin Hanbal, man ayyarahu bidzambin qad taba minhu, yang sungguh dia sudah taubat darinya, lam yamut hatta ya'maluhu. Kita kan tidak tahu dia apakah sudah taubat atau tidak. Sedangkan waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. At-taibu, orang yang bertobat, minadz-dzambi, daripada dosa. Kaman, yaitu seperti orang la dzamba lahu, yang tidak memiliki dosa sama sekali baginya. Jadi orang yang bertobat dari segala dosa-dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Oleh sebab itu kita tidak boleh keterlaluan menghina orang yang berbuat dosa. Ingat diri kita sendiri. Demikianlah nasihat ini, semoga bermanfaat dan barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahu taala a'lamu bishawab.